adalah pengurus. Kami akan menjelaskan pengertian pengurus, fungsi pengurus, tanggung jawab pengurus, tugas pokok pengurus, serta wewenang pengurus. Apakah pengurus itu? Pengurus adalah pemegang mandat yang dipilih, diangkat, serta diberhentikan oleh anggota, di mana pengurus di bawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari AD dan ART, serta hasil keputusan rapat anggota lainnya, dan pada akhirnya masa jabatannya harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada anggota. Yang selanjutnya yaitu fungsi utama jabatan pengurus adalah melakukan kontrol dan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam rangka menjaga kekayaan KJKS BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Yang selanjutnya, tanggung jawab pengurus. Yang pertama, bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangan KJKS BMT kepada seluruh pihak terkait melalui mekanisme rapat yang disepakati. Yang kedua, terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, terkendalinya aktivitas funding, lending, dan collecting di KJKS BMT. Yang keempat, terjaganya kondisi kerja yang aman, nyaman di lingkungan KJKS BMT. Yang kelima, terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha KJKS BMT. Yang keenam, menjaga KJKS BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak menyimpang dari visi dan misinya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas SDM KJKS BMT. Yang selanjutnya, tugas pokok pengurus. Yang pertama, bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangannya kepada seluruh pihak yang terkait melalui mekanisme rapat dan reporting lain secara tertulis. Yang kedua, melakukan penyeleksian calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, mengendalikan seluruh aktivitas di KJKS BMT. Yang keempat, menjaga kondisi kerja yang aman dan nyaman di KJKS BMT. Yang kelima, membuka kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha. Yang keenam, menjaga agar dalam aktivitasnya KJKS BMT tidak menyimpang dari visi dan misinya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu tugas-tugas pokok pengurus. Yang pertama, menyetujui dan menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang diterima. Yang kedua, menyetujui dan menolak pengajuan pembiayaan. Yang ketiga, menyetujui dan menolak pengajuan pembelian aktiva tetap. Yang keempat, menyetujui dan menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang. Yang kelima, menyetujui dan menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur. Yang keenam, memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan. Yang ketujuh, melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, memberikan keputusan promosi, rotasi, dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan. Yang kesembilan, mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan organisasi. Yang kesepuluh, memutuskan menolak atau menerima kerjasama
dengan pihak lain sesuai dengan kegiatan utama KJKSBMT. Manajer adalah seseorang atau pelaku yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tugas manajer yaitu yang pertama mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional. Manajer bank harus melakukan koordinasi pengawasan semua aktivitas yang dilakukan oleh staf perbankan di kantor. Yang kedua, memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan. Tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan pada bank. Yang ketiga, memonitor kegiatan operasional perusahaan. Memonitor kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan menyusun rencana bisnis bank atau RBB. Yang keempat, memantau prosedur operasional manajemen risiko. Dalam kegiatannya tentu banyak risiko yang harus diambil oleh manajer selaku pemimpin. Hal ini bisa dimaksimalkan dengan pemantauan manajemen risiko perbankan secara tepat. Yang kelima, melakukan pengembangan kegiatan operasional. Kegiatan operasional di kantor juga harus dikembangkan, apakah itu pelayanannya atau produk-produk perbankan yang dimiliki. Pengembangan kegiatan dalam hal pelayanan yang bisa dilakukan manajer dengan mengadakan training secara rutin dan mengadakan rapat kinerja staf secara rutin. Yang keenam, observasi atas kinerja karyawan. Manajer bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja bawahannya. Hal ini penting karena untuk mengetahui sejauh mana karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan manajer. Yang ketujuh, memberikan solusi terhadap semua masalah. Manajer wajib memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya, baik dengan masalah nasabah maupun masalah dengan sesama karyawan. Yang ke-8, memberi penilaian terhadap kinerja karyawan. Manajer berhak memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Tanggung jawab manajer yaitu tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi manajer ada 5. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, pengaturan atau organizing. Yang ketiga, fungsi pengawasan atau controlling. Yang keempat, fungsi kepemimpinan atau leading. Yang kelima, fungsi evaluating. Ketiga, customer service officer dan public relation. Fungsi utama jabatan customer service dan public relation adalah memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk funding yang dimiliki oleh KJKS BMT. Dalam hal ini, simpanan biasa, simpanan berjangka, dan produk-produk lainnya. Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, serta mengevaluasi seluruh aktivitas sekretariat kelembagaan untuk kepentingan kerja KJKS BMT. Adapun tanggung jawab customer service dan public relation sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu pertama, menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan kepada anggota BMT. Kedua, mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan, serta dokumen penting lainnya. Ketiga, mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat. Yang keempat, menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga BMT yang mendukung aktivitas BMT. Kelima, menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan. Dengan demikian, maka customer service dan public relation bertugas untuk: pertama, menyelenggarakan aktivitas kehumasan dengan pihak-pihak eksternal baik organisasi, publik maupun pemerintah untuk membangun image dan kredibilitas yang salah satunya meliputi membuat perencanaan humas baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek secara terstruktur dan sistematis. Kedua, menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan kepada anggota, salah satunya mencakup memperhatikan masukan serta keluhan anggota atas pelayanan dan membahasnya pada rapat untuk mendapatkan jalan keluar. Ketiga, mengarsipkan seluruh dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan, serta dokumen yang penting
yang salah satunya mencakup mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan. Keempat, mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat yang mencakup memberikan nomor surat keluar serta mengarsipkannya. Keempat, menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga yang mendukung salah satunya seperti melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada manajer. Kelima, menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji yang salah satunya meliputi membuat absensi setiap pergantian bulan. Keenam, melakukan pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan serta mutasi yang mencakup salah satunya menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan yang ada. Dengan demikian, maka customer service dan public relation berwenang untuk pertama, mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang. Kedua, mengajukan biaya kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan kepada manajer untuk dipertimbangkan. Ketiga, menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan simpanan dalam batas wewenang. Keempat, melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan. Kelima, meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana untuk cepat menyelesaikannya apabila waktu yang disepakati sudah tiba. Dan keenam, memberikan masukan membantu karyawan lainnya yang memerlukan bantuan dalam kapasitasnya. 4. Teller dan accounting. Fungsi utama jabatan teller dan accounting adalah mengelola administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat surat-surat perjanjian pembiayaan, dan merencanakan serta melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Dengan demikian, teller dan accounting bertanggung jawab atas a. terselesaikannya laporan kas harian dan mingguan, b. terjaganya keamanan kas, c. tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi, d. penyiapan administrasi pencairan pembiayaan atau dropping, e. pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. Adapun tugas-tugas pokoknya adalah a. menyelesaikan laporan kas harian yang mencakup 1. menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang, b. menjaga keamanan kas yang mencakup 1. melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore baik saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh manajer. Menyediakan laporan cash flow harian yang meliputi 1. membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap hari untuk setiap kejadian transaksi. 2. Meminta pengesahan laporan cash flow dan yang berwenang sebagai laporan yang sah. Dengan demikian, teller dan accounting berwenang untuk a. menerima transaksi tunai dan transaksi-transaksi yang terjadi, b. memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada, c. mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan manajer, d. menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat. Marketing funding. Marketing funding adalah suatu fungsi jabatan pekerjaan yang mempromosikan dan juga menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah. Jadi mereka mendapatkan daftar nama yang berpotensi untuk menitipkan dananya pada bank atau ditabung. Dalam dunia perbankan, fungsi jabatan seorang marketing funding itu sering disebut dengan funding officer. Sebagian besar waktu marketing funding dihabiskan di lapangan atau jarang sekali ditemui atau berada di dalam kantor. Fungsi seorang marketing funding yang pertama yaitu untuk mencari nasabah atau pihak ketiga yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpannya ke dalam bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Produk bank yang dimaksud dibagi menjadi 3 kategori.
yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Yang kedua, memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia di luar perbankan itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab seorang marketing funding. Yang pertama, marketing funding itu bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha funding atau pendanaan. Seorang marketing funding diberikan target dari suatu bank yang diperkerjakannya untuk dapat menghasilkan dana sebanyak-banyaknya dari para nasabah. Dana dapat berasal dari beberapa produk bank, di antara melalui simpanan tabungan, simpanan giro, maupun simpanan deposito dari para nasabah. Kemudian dana yang telah dihimpun oleh seorang marketing funding akan kembali disalurkan keluar dari pihak bank melalui berbagai macam produk pinjaman yang ditawarkan kepada nasabah, baik melalui pinjaman secara individu, lembaga, maupun pihak swasta yang akan diproses oleh seorang marketing lending. Yang kedua, seorang marketing funding diharuskan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah, memiliki interpersonal skill yang baik, serta mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan atau networking berorientasi pada target yang ditetapkan. Struktur kepengurusan BMT yang keenam adalah marketing lending. Marketing lending yaitu sebuah fungsi pekerjaan di dalam dunia perbankan yang secara garis besar bertugas untuk menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun oleh marketing funding kepada masyarakat, lembaga atau instansi, ataupun pihak swasta dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Fungsi utama marketing lending adalah melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan, serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Yang kedua, menjemput setoran angsuran pembiayaan anggota. Selanjutnya yaitu marketing lending bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang berlaku. Yang kedua, memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite. Yang ketiga, melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar. Yang keempat, mengevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembayaran. Yang kelima, menyelenggarakan administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan. Yang keenam, memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya. Yang ketujuh, memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan. Yang ketujuh, menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Selanjutnya yaitu tugas-tugas pokok marketing lending. Pertama, memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses. Yang kedua, memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite. Yang ketiga, melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar. Yang keempat, melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan anggota. Yang kelima, mengevaluasi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan. Yang keenam, menyelesaikan administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan. Yang ketujuh, memastikan angsuran yang harus dijemput telah sesuai dengan waktunya. Yang kedelapan, memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput
dengan dana yang disetorkan ke KJKS BMT. Yang kesembilan, menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Selanjutnya yaitu wewenang marketing lending. Yang pertama, memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer. Yang kedua, menentukan target lending bersama dengan manajer.